Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Pada edisi bulan Mei ini kami akan menyajikan informasi terkini seputar kelautan dan perikanan. Senang sekali saya Gita Bena dan saya Wulan akan menemani Anda 30 menit ke depan dari Museum Barang Muatan Kapal Tenggelam atau BMKT, Gedung Bina Bahari 4, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan inilah KKP News selengkapnya. Mengawali informasi pertama pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau lokasi kebakaran kapal yang menimbulkan kerugian ratusan miliar rupiah dan menghanguskan sebanyak 54 unit kapal beberapa waktu lalu di Dermaga Baterai Cilacap, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Menteri Trenggono menyampaikan bahwa KKP siap memberikan bantuan pembiayaan untuk kapal-kapal perikanan yang hangus terbakar. Berikut informasi selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi lokasi kebakaran puluhan unit kapal perikanan di Dermaga Baterai yang ada di kawasan Pelabuhan Wijayapura, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah pada Rabu 11 Mei 2022 lalu. Dalam kunjungannya, Menteri Trenggono memberikan sejumlah bantuan berupa 550 paket sembako dan bantuan pinjaman lunak melalui BLU LPMUKP untuk membangun kembali kapal-kapal perikanan yang hangus terbakar. Kejadian ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri Trenggono menghimbau kepada seluruh pemilik kapal maupun ABK agar dapat benar-benar memperhatikan unsur keselamatan dengan tidak melakukan perbaikan kapal di sekitar area dermaga. Ini saya datang untuk melihat pasca kebakaran kapal. Ada 54 kapal yang terbakar, diantaranya di bawah 30 GT dan di atas 30 GT. Saya tadi ketemu dengan dua orang pemilik, ya ini adalah satu perhatian yang harus kita lakukan, terutama di standar operation prosedurnya di sini. Saya minta kepada kepala pelabuhan untuk kemudian agar di kemudian hari tidak boleh lagi ada perbaikan kapal di dermaga. Ya, jadi kalau kapal mau diperbaiki harus betul-betul tidak ada bahan bakar dan itu harus dipisahkan. Dan ini juga disiplin pemilik juga penting gitu ya. Nah, yang paling penting sekarang ini sudah kejadian. Bagaimana mengatasi ABK yang nganggur itu supaya bisa bekerja. Dalam hal ini pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan Perikanan, kita ada BLU untuk kemudian kita bisa bantu dengan pinjaman yang lunak untuk membangun kapal kembali. Mudah-mudahan dalam 6 bulan itu kemudian bisa melaut kembali dan para ABK bisa bekerja dengan baik kembali. Diketahui peristiwa ini telah menimbulkan sejumlah kerugian, yaitu sebanyak 54 unit kapal ukuran di atas dan di bawah 30 GT hangus terbakar dan menyebabkan 1 korban luka bakar serta lebih dari 500 ABK kehilangan pekerjaan. Menteri Trenggono menambahkan, pihaknya akan meningkatkan kualitas pengawasan khususnya pada sektor standard operation procedure agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada masa mendatang. Informasi kedua pemirsa. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menerima kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia di kantor pusat KKP, Jakarta pada Kamis 12 Mei lalu. Dalam pertemuan tersebut, salah satu poin yang dibahas adalah potensi kerjasama yang bisa dilakukan pada bidang perikanan budidaya yang produktif dan ramah lingkungan. Berikut kita simak bersama. Saat bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia, Menteri Trenggono menyampaikan tengah mengembangkan beberapa program prioritas, yaitu pengembangan budidaya perikanan modern yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam perikanan berkelanjutan melalui kebijakan penangkapan terukur yang didukung dengan teknologi pengawasan berbasis satelit, serta memperluas kawasan konservasi untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim. Menteri Trenggono mengungkapkan bahwa program prioritas tersebut bertujuan untuk mendongkrak produktivitas sektor kelautan dan perikanan Indonesia
dengan tetap mengutamakan keberlanjutan ekosistem perairan. Menteri Trenggono berharap, ke depan Indonesia melalui KKP dapat menjalin kerjasama dengan Norwegia, khususnya di bidang teknologi budidaya, mengingat negara Eropa tersebut merupakan produsen salmon terbesar di dunia. Pada kesempatan itu, Menteri Trenggono juga menjelaskan, saat ini KKP tengah fokus mengembangkan komoditas perikanan budidaya, yaitu udang, lobster, kepiting, dan rumput laut. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia Henrik Thun mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh KKP dalam memajukan industri perikanan di Indonesia. Henrik menyampaikan bahwa Norwegia sangat terbuka dalam membangun kemitraan dan mempertimbangkan untuk melakukan transfer teknologi, khususnya terkait teknologi pengelolaan perikanan budidaya dengan Indonesia. Diharapkan, di masa depan, Indonesia mampu menjadikan komoditas perikanan budidaya sebagai produk perikanan unggulan di pasar internasional. Kita beralih pada berita dari Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali terkait dengan peluncuran program pemulihan air oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono di kawasan Danau Tamblingan dan Alas Mertajati. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Trenggono juga berkesempatan melakukan restocking benih ikan nilem sebanyak 100.000 ekor. Berikut liputan selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan peluncuran program pemulihan air di kawasan Danau Tamblingan dan Alas Mertajati, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada hari Minggu 15 Mei 2022. Agenda bertemakan Toya Uriping Buana Usadaning Sangaskara tersebut ditandai dengan penanaman pohon secara simbolis serta restocking benih ikan nilem sebanyak 100.000 ekor oleh Menteri Trenggono yang didampingi oleh Bupati Buleleng, Putu Agus Suratnyana. Benih ikan nilem tersebut didatangkan langsung dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi. Kombinasi antara hutan dan danau yang terus dijaga dengan baik ini menjadi satu gerakan stigma yang bisa diberikan kepada publik ya, kepada masyarakat wilayah lain di Indonesia tentunya, agar ekologi betul-betul dijaga dengan baik, dan ini adalah ancamannya sebetulnya umat manusia sendiri. Kedudukan Danau Tamblingan dengan luas kawasan 1.336,5 hektar sebagai sumber air di bagian hulu yang mengalir hingga ke daerah hilir diharapkan dapat terjaga kelestariannya karena berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat Bali. Kali ini ada kabar yang sangat membanggakan nih. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kembali membawa Kementerian Kelautan dan Perikanan meraih prestasi dalam bidang kearsipan. Penasaran? Mari kita simak berita selengkapnya. KKP telah berhasil meraih predikat memuaskan dengan nilai A pada hasil pengawasan kearsipan 2021 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk kategori lembaga setingkat kementerian. Penghargaan kearsipan yang diterima KKP ini diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Cahyo Kumolo, pada Anugerah Kearsipan dan Puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-51 secara luring di Grand Ballroom Hotel Pangeran, Pekanbaru, Provinsi Riau pada Rabu 18 Mei 2022. KKP masuk menjadi 10 nilai terbaik tingkat nasional hasil pengawasan kearsipan tahun 2021 kategori kementerian. Seiring dengan implementasi peraturan ANRI nomor 6 tahun 2019, pola penilaian dilakukan terhadap seluruh unit kerja KKP. Melalui pencapaian tersebut, Menteri Trenggono berharap hasil yang baik ini terus dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan kearsipan di KKP. Menteri Trenggono telah berulang kali menyampaikan pesan bahwa digitalisasi membawa perubahan besar pada sistem pelayanan yang ada di KKP sehingga menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan, terutama dalam hal pengumpulan atau pengarsipan dan pengolahan data yang akan digunakan untuk membuat program kerja maupun kebijakan. Sementara itu, Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Miaswir, yang hadir menerima langsung penghargaan mewakili Sekjen KKP Antam November, mengatakan semua unit kerja di KKP mempunyai peran dalam menyumbangkan nilai. Semua unit kerja harus memahami instrumen pengawasan sebagai penilaian pengelolaan kearsipan secara mandiri.
Diketahui terdapat 4 kategori penilaian pengawasan kearsipan milik KKP, di antaranya kategori kebijakan kearsipan, pembinaan, sumber daya kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, serta sumber daya kearsipan data. Kualitas pengelolaan persuratan dan kearsipan perlu terus ditingkatkan karena KKP dinilai sangat strategis dengan tersedianya data-data sektor kelautan dan perikanan yang meliputi sumber daya alam seperti zonasi penangkapan ikan, serta kewilayahan seperti data pulau-pulau terluar. Data-data tersebut harus dijaga dan diselamatkan untuk arsip strategis negara. Pemirsa, kembali lagi kita kulik kekayaan alam pulau terluar di Indonesia dengan berbagai potensi pada sektor kelautan dan perikanan, ditambah dengan kearifan lokal yang menggugah. Lebih lengkapnya, mari kita simak geliat perikanan di Desa Tarempa, Pulau Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau berikut ini. Tarempa, sebuah desa kecil di Pulau Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau yang menawarkan panorama bahari yang mempesona. Pantai dengan pasir putih menghampar, perbukitan hijau menjulang, hingga air terjun yang menawan merupakan deretan keindahan yang bisa dinikmati di Tarempa. Ketika pertama kali mendarat di pulau terluar ini, hal pertama yang bisa kita rasakan adalah keramahan masyarakatnya yang rata-rata menggunakan bahasa Melayu. Selanjutnya kita akan mendapati rumah-rumah panggung dengan kapal kecil yang tersandar di sisi kanan kirinya. Selain eksotisme bahari, Tarempa yang berada di wilayah perbatasan utara Indonesia juga dikenal sebagai daerah penghasil ikan. Hal ini karena sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pelaut. Nelayan menjadi pekerjaan yang digeluti hampir seluruh masyarakat Tarempa. Rata-rata nelayan melaut menggunakan kapal ukuran 5 hingga 10 gross ton dengan ikan tangkapan seperti kerapu, cumi, dan teri. Kalau untuk perikanan tangkap di Kepulauan Anambas ini, kalau jumlah nelayan tangkap kita itu 3.407 nelayan yang ada. Nah, mayoritas nelayan kita adalah nelayan kecil. Kemudian juga perikanan tangkap di Kepulauan Anambas ini untuk tahun 2021 itu nilai produksi yang dihasilkan dari perikanan itu sebesar 24.000 ton. Dengan nilai produksi sebesar 480 miliar. Nah, tentunya ini sangat berpotensi besar meningkatkan pendapatan dan perekonomian nelayan di Kepulauan Anambas. Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan Tarempa kebanyakan dipasarkan keluar pulau seperti Batam dan Tanjung Pinang. Bagi masyarakat Tarempa, menjadi nelayan bukan semata untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga panggilan hidup. Sebab melaut merupakan pekerjaan turun-temurun yang telah berlangsung sejak puluhan tahun silam. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Lombok dikenal sebagai daerah penghasil mutiara berkualitas tinggi. Salah satunya adalah mutiara Laut Selatan, kemilaunya yang istimewa mampu memikat pasar nasional maupun internasional. Dengan potensi mutiara Lombok yang besar dan permintaan pasar yang tinggi, membuat peluang usaha bisnis kerajinan mutiara di Lombok cukup menjanjikan. Menarik bukan? Mari kita simak liputan berikut ini. Mutiara, siapa yang tidak terpukau dengan keindahannya? Kemilaunya mampu membuat kaum hawa tergila-gila dibuatnya. Tidak hanya digemari oleh pasar domestik, keindahan mutiara juga diminati pasar di luar negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021, nilai ekspor mutiara ke luar negeri adalah sebesar 44,4 juta US dollar dengan tujuan ekspor Jepang, Hong Kong, dan Australia. Pulau Lombok yang terletak pada Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu penghasil mutiara terbaik dunia, yaitu mutiara Laut Selatan. Kalau berbicara NTB pasti angka tergambar adalah mutiara. Ini salah satu modal besar bahwa mutiara tentunya menjadi salah satu ikon yang harus dikembangkan. Selama ini tentunya kegiatan tersebut sudah berjalan di masyarakat.
Dengan potensi pasar sebesar itu, memberikan peluang cukup menjanjikan dalam berbisnis kerajinan kerang mutiara di Lombok. Salah satu pengrajin kerang mutiara bernama Maru Arar memulai kerajinan mutiara pada tahun 2010. Langkah ini diambil karena melihat peluang potensi pasarnya yang menarik. Potensi pasar mutiara, alhamdulillah di NTB sendiri, brand image mutiara Indonesia itu Lombok kalau dibilang. Sampai sekarang ada nilai tambahnya bagi kami yang ada di Lombok ketika orang mau mencari souvenir atau oleh-oleh atau mutiara yang umumnya dipasarkan di Indonesia. Hampir sebagian besar buyer-buyer yang ada di luar negeri maupun yang ada di beberapa daerah di Indonesia itu nyarinya ke Lombok. Setiap bisnis pasti memiliki tantangannya sendiri, begitu pula dengan bisnis kerajinan mutiara. Salah satunya adalah bertahan di masa pandemi. Begitu pandemi di tahun 2020, kami mengalami penurunan, hampir 60-80%. Alhamdulillah sekarang masuk tahun 2022 ini sudah mulai berangsur-angsur membaiklah. Ada beberapa customer juga sudah mulai datang untuk mengorder produk-produk yang dari Ragenda Mop Jewelry. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok juga terus berinovasi untuk mengembangkan budidaya mutiara dari Lombok. Tujuan Balai sebenarnya di sini yang pertama untuk mengembangkan induk unggul yang pertama, yang kedua menghasilkan benih unggul yang akan diperbantukan atau didistribusikan pada masyarakat pembudidaya. Kemudian yang ketiga kita membuat inovasi yaitu untuk menghasilkan mutiara itu sendiri dengan kualitas yang terbaik. Sementara itu, bagi Maru Arar, KKP telah memiliki banyak peran dalam pengembangan bisnisnya. Dan ia juga berharap KKP terus melakukan promosi pameran produk-produk yang berbasis kekerangan dan mutiara agar bisnisnya terus berkembang. Alhamdulillah dari KKP dari tahun 2010 kami mendapatkan pendampingan mulai dari pelatihan, bantuan alat, promosi juga kami dapat. Beberapa IPF itu pernah difasilitasi pameran yang bertemakan Indonesian Pearl Festival. Itu dulu difasilitasi stand. Alhamdulillah tahun 2000 berapa tahun kami juga sudah bisa membeli stand sendiri dalam event IPF Indonesian Pearl Festival. Banyak hal yang sudah dilakukan, diperbuat oleh KKP dan harapannya kami ke depan mudah-mudahan mutiara semakin bersinarlah di Indonesia. Berita selanjutnya datang dari Bali, di mana Pulau Dewata ini terkenal keindahan alamnya. Selain itu, Bali juga terkenal dengan wisata kulinernya yang nikmat. Nah, penasaran? Berikut kita akan mengulik wisata kuliner khas Bali yang pastinya enak dan bergizi. Bali, Pulau Dewata yang selalu menyajikan berbagai keindahan alam serta budayanya yang menawan. Panoramanya yang rupawan menjadikan Bali menjadi salah satu tujuan utama turis domestik hingga mancanegara. Selain pariwisata alamnya, Bali juga terkenal dengan berbagai macam kuliner khasnya yang lezat namun juga penuh gizi. Terkenal akan wilayah pesisirnya, Bali juga lengkap dengan pasar ikan tradisional yang menawarkan berbagai jenis ikan segar dengan harga yang terjangkau. Pasar ikan Desa Adat Kedonganan Kuta salah satunya. Hai sahabat Bahari, kembali lagi dengan aku Norma Lutfiana di KKP News. Nah, pada kesempatan kali ini aku sedang berada di Pulau Dewata, Bali dan tepatnya ada di Pasar Ikan Segar Desa Adat Kedonganan. Kenapa sih aku ada di sini? Ada yang kurang ya kalau misal kita berwisata di Bali tapi nggak nyicipin wisata kulinernya. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin aku. Pasar Ikan Kedonganan terletak di Kecamatan Kuta, tak jauh dari pusat kota, di mana untuk mencapai tempat tersebut kita hanya memerlukan waktu tempuh 15 menit hingga 20 menit saja. Para penjual ikan pada Pasar Ikan Kedonganan menjual ikan segar hasil tangkapan nelayan lokal yang mendaratkan hasil tangkapannya di pantai Kedonganan. Nah sahabat Bahari, beginilah kondisi Pasar Ikan Kedonganan. Meskipun tradisional, tapi kondisi di dalam pasarnya sangat bersih dan juga sangat beragam seafood yang ada di dalamnya. Pada kali ini aku pengen cobain seafood yang unik nih. Penasaran? Yuk ikutin aku.
nggak ciri-ciri gurita yang masih fresh seperti apa? Kalau gurita yang lebih fresh, ciri-cirinya agak glowing dan warnanya agak rumput. Seperti ini? Iya. Oh, jadi ini masih fresh ya? Merah itu lebih cenderung agak bagian. Oh, gitu. Jadi teman-teman, tips dan trik untuk membeli gurita yang masih fresh, jangan membeli yang sudah berwarna merah seperti ini. Berarti ini tandanya sudah lama seafoodnya. Bu, ini 1 kilonya berapa, Bu? 75. Iya. Pasnya berapa ya, Bu? 70 gak apa-apa. 70 1 kilo. Ibu, aku boleh pesan 1 kilo ya? Boleh. Terima kasih. Wow, apa ini, Pak? Oyster. Oh, ini oyster. Kenapa ada ini ya, Pak? Kenapa ada? Tetap hidup, Pak. Oh, jadi ini hidup. Iya, itu. Boleh dikasih ini nggak sih, Pak? Boleh dikasih contoh nggak sih? Contoh yang masih hidup tuh ciri-cirinya seperti apa? Masih tertutup. Masih tertutup. Itu berarti dia masih hidup. Jadi sahabat Bahari, contoh oyster yang masih hidup adalah yang cangkangnya masih tertutup rapat, sedangkan yang sudah mati yang sudah terbuka. Untuk dikonsumsi keduanya masih bisa, tapi untuk yang lebih fresh tentunya yang masih hidup. 1 kilonya berapa? 30. 30. Dan dalam 1 kilo itu bisa mendapatkan berapa oyster ya? 8. 7 sampai 8 oyster dalam 1 kilo seharga size-nya. 30 euro. Oke. Bisa sampai 10 juga. Bapak boleh pesen 2 kilo nggak? Bisa. Nah sahabat Bahari, aku udah dapat 2 seafood yang unik nih. Yang satunya gurita dan oyster. Kira-kira mau aku olah jadi apa ya? Yuk ikutin aku lagi. Tak perlu khawatir, selain ikan yang dibeli bisa dibawa pulang, pembeli juga dapat langsung mengolah ikan tersebut di beberapa rumah makan yang berada di kawasan Pantai Kedonganan tak jauh dari pasar ikan. Selamat sore, Bri. Ya, selamat sore. Aku ada 2 seafood nih, yang satu ada gurita, yang satu ada oyster. Nah, enaknya diolah jadi apa ya? Oyster enaknya dibakar enak. Bakar bumbu Bali ya? Kalau yang guritanya? Kita di saus padang enak, asam manis. Di asam manis enak ya? Oke deh, jadi yang gurita di asam manis, kalau yang oyster dibakar Bali. Dengan racikan bumbu khas dari rumah makan, serta panorama Pantai Kedonganan yang cantik, tentu membuat seafood segar yang penuh gizi ini bisa lebih dinikmati oleh para pecinta kuliner. Nah sahabat Bahari, sekarang di depan aku sudah ada olahan dari gurita dan juga oyster yang tadi sudah aku beli di Pasar Ikan Kadonganan dan juga sudah diolah pada resto di area Pasar Ikan Kadonganan. Di sini sudah ada gurita bumbu asam manis. Kalau kita ingat-ingat lagi, tadi waktu aku beli ini 1 kilonya cuma 70.000 dan untuk tarif pengolahannya hanya 40.000. Jadi untuk mendapatkan 1 porsi gurita ini bisa menghabiskan 110.000 aja nih sahabat Bahari. Berarti murah banget ya, karena 1 porsi ini bisa untuk barengan loh sama keluarga atau teman-teman. Nah, dan di sini sudah ada oyster yang tadi aku beli sebanyak 2 kg, di mana 1 kilogramnya hanya dihargai 30.000 aja nih sahabat Bahari. Dengan tarif pengolahan ini di bumbu bakar Bali ya, dan dengan tarif pengolahan 20.000 per kilonya. Jadi untuk mendapatkan 20 ekor oyster ini, aku hanya menghabiskan 100.000 aja. Nah, sebagai pelengkap dari bumbu Bali serta saus asam manis ini, sudah ada sambal mata khas Bali yang kelihatan enak banget. Dan di sini sudah ada plecing kangkung juga nih sahabat Bahari. Yuk kita cobain. Di sini sudah ada gurita, di mana gurita dan juga oyster ini mengandung banyak mineral penting sahabat Bahari.
Di dalam gurita dan juga oyster ini terdapat kandungan zat besi, kalsium, magnesium, serta kandungan mineral penting lainnya yang penting untuk tubuh, di mana bisa mencegah sel kanker, bisa mencegah penyakit kronis lainnya juga, sahabat Bahari. Perpaduan rasa antara gurita yang kenyal dengan bumbu saus asam manis menambah kenikmatan di lidah. Sedangkan oyster dengan bumbu Bali yang gurih dan pedas mampu meningkatkan nafsu makan yang semakin lengkap dinikmati dengan sambal matahnya yang segar. Nah, sahabat Bahari, seharian tadi kita udah belanja seafood, udah makan olahannya, dan ini adalah bukti bahwa Pulau Bali adalah salah satu destinasi untuk makan seafood di Indonesia. Jadi kalau sahabat Bahari datang ke Bali, jangan lupa mampir ke Kedonganan untuk mencoba seafoodnya ya. Dan sampai jumpa di KKP News Update selanjutnya. Wah, kuliner tadi sangat menggugah selera ya Wulan ya. Nah, kalau di Bali boleh dicoba nih. Betul sekali. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri KKP News edisi kali ini. Update terus informasi seputar kelautan dan perikanan Anda dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube kami. Saksikan tayangan edukasi seputar kelautan dan perikanan Neptune TV edisi Mei 2022 yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, layanan IndiHome dan YouTube channel kami. Saya Wulan. Dan saya Gita Bena, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam Bahari dan sampai jumpa.